Angin musim dingin berhembus kencang di sepanjang jalan kota kecil di pinggiran Copenhagen. Udara menusuk tulang, dan salju yang turun sejak pagi menumpuk di sisi trotoar, membentuk lapisan putih tebal yang menelan warna-warna kehidupan. Di tengah suasana itu, seorang pria berjaket oranye lusuh berjalan perlahan, mendorong kereta dorong berisi peralatan kebersihan kota. Namanya Arif, seorang TKI asal Jawa Timur yang telah 3 tahun bekerja di Denmark. Setiap hari, rutinitas Arif hampir tak pernah berubah. Ia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan termos kecil berisi kopi hitam, lalu berjalan ke stasiun bus dengan langkah berat di atas es yang licin. Di tempat kerja, ia menyapu jalan, membersihkan taman, dan mengosongkan tong sampah di sudut-sudut kota. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Baginya, bekerja di negeri orang bukan sekadar mencari uang, tetapi membuktikan bahwa orang kecil dari Indonesia juga bisa hidup dengan jujur di negeri asing. Namun, di balik keteguhannya, Arif menyimpan rasa sepi yang tak mudah dijelaskan. Setiap kali ia melihat keluarga Denmark berjalan bersama anak-anak mereka di tengah salju, hatinya terasa kosong. Ia teringat pada ibunya di kampung, yang setiap minggu mengirim pesan suara menanyakan kabar. Ia selalu menjawab dengan suara ceria, meski dalam hatinya ada kerinduan yang tak pernah hilang. Sore itu, langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Salju turun lebih deras, menutupi jalanan seperti tirai putih. Arif baru saja menyelesaikan pekerjaannya di area taman kota. Tubuhnya lelah, tangan kaku, dan ujung jarinya terasa nyeri karena dingin. Ia memutuskan untuk berjalan kaki pulang, melewati jalan kecil yang sepi dan jarang dilalui orang. Jalan itu membelah hutan kecil di pinggiran kota. Lampu jalan berwarna kuning redup, dan suara langkah kakinya terdengar jelas di antara desir angin. Namun di tengah kesunyian itu, Arif melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di pinggir jalan bersalju, ada sosok manusia yang terbaring miring, seperti boneka yang jatuh. Tubuhnya dibalut jaket tebal, tapi posisi tubuhnya tampak kaku. Arif menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain di sana. Jalan itu sepi total. Ia mendekat perlahan, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah, ia menyadari bahwa itu adalah seorang wanita muda. Wajahnya pucat seperti salju, bibirnya membiru, dan rambut pirangnya terurai berantakan menutupi sebagian wajah. Arif terpaku beberapa detik. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi dari penampilannya jelas bukan orang jalanan biasa. Jaket yang ia kenakan terlihat mahal, dan di pergelangan tangannya terpasang jam tangan elegan. Namun di wajahnya tak ada tanda kehidupan yang jelas. Dalam hati kecilnya, Arif tahu bahwa di negeri asing ini, menolong orang bukan hal mudah. Banyak orang takut dituduh, apalagi menyentuh orang yang tak dikenal. Tapi di saat itu, naluri kemanusiaannya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Ia menunduk, memeriksa napas wanita itu, dan merasakan hembusan kecil dari hidungnya. Ia masih hidup, tapi lemah. Tanpa berpikir panjang, Arif melepaskan jaket tebal yang ia pakai dan menyelimutkannya ke tubuh wanita itu. Udara malam semakin menusuk, dan ia tahu kalau wanita itu dibiarkan di situ, mungkin tak akan bertahan lama. Dengan segenap tenaga, Arif mengangkat tubuhnya. Berat, tapi ia tetap memaksakan diri berjalan menembus salju menuju kamar kontrakannya yang tak jauh dari situ. Apartemen Arif berada di lantai 2, sebuah bangunan tua di sudut kota. Ruangannya kecil, hanya berisi satu ranjang besi, meja makan kecil, dan pemanas ruangan yang sering mati mendadak. Saat tiba, Arif menidurkan wanita itu di ranjangnya, menyalakan pemanas, dan menyiapkan air hangat di termos. Ia membuka sarung tangan wanita itu, memijat jemarinya yang kaku, lalu menutupinya dengan selimut tebal yang ia punya.
Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam ketika Arif akhirnya duduk di kursinya, menatap wanita asing itu yang kini mulai bernapas lebih teratur. Wajahnya terlihat tenang meski masih pucat. Arif tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa yang membuatnya tergeletak di tengah jalan bersalju. Tapi di hati kecilnya, ia merasa lega karena telah menolong seseorang di saat paling kritis. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk bersandar di kursi, memandangi salju di luar jendela yang tak berhenti turun. Di luar, dunia seakan beku, sunyi, tanpa suara. Tapi di dalam kamar kecil itu, ada kehidupan yang baru saja diselamatkan. Keesokan paginya, Arif bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan bubur instan dan secangkir teh hangat. Saat menoleh ke arah ranjang, wanita itu masih tidur, tapi wajahnya terlihat lebih segar. Sinar matahari musim dingin masuk melalui jendela, menyentuh kulitnya yang pucat, membuatnya tampak seperti sosok dari dunia lain. Arif kembali duduk di kursinya, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia bukan orang yang suka mencari perhatian, apalagi berharap balasan. Tapi di dalam hati, ada rasa penasaran yang besar. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa bisa sendirian di tengah jalan bersalju tanpa bantuan siapapun? Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Wanita itu mulai sadar, namun tubuhnya masih lemah. Arif membantunya makan, memberi obat, dan memastikan ia tetap hangat. Meski mereka sulit berkomunikasi karena bahasa, keduanya memahami satu hal. Mereka saling menghargai keberadaan masing-masing. Arif merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sejak tiba di Denmark. Kehangatan manusia dalam kesederhanaan kamar kecilnya, dalam keheningan malam dan dingin salju yang tak berkesudahan. Ia merasa tidak lagi sendirian. Malam-malam selanjutnya, Arif sering termenung lama di dekat jendela. Ia teringat pada masa lalunya di Indonesia. Bagaimana ia dulu bermimpi hidup lebih baik di luar negeri. Tapi ternyata, kehidupan di Denmark tidak seindah yang dibayangkan. Di balik gaji yang besar, ada tekanan, diskriminasi, dan rasa sepi yang kadang membuatnya kehilangan semangat. Namun, malam itu berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Ada makna baru yang tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Kadang, ia melihat wanita itu menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, tatapan yang dalam, seperti menyimpan beban yang berat. Arif tak bertanya, karena ia tahu setiap orang punya luka masing-masing. Ia hanya ingin memastikan wanita itu baik-baik saja, sampai pulih sepenuhnya. Satu malam, Arif keluar untuk membeli makanan. Saat kembali, ia menemukan wanita itu sedang berdiri di dekat meja, mencoba menulis sesuatu di secari kertas. Tulisan itu tampak rapi, namun tangannya gemetar. Arif memperhatikan dari jauh. Ia tak ingin mengganggu, hanya memastikan wanita itu tidak jatuh atau pingsan lagi. Hari-hari berikutnya, kehidupan Arif terasa lebih berwarna. Ia tak lagi makan sendirian, dan suara langkah kaki di lantai kayu kecilnya kini berpasangan. Setiap sore, setelah pulang kerja, ia mendapati wanita itu duduk di kursi menatap jendela, menunggu kepulangannya. Ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Namun jauh di dalam hati, Arif sadar bahwa semua ini tak akan berlangsung selamanya. Wanita itu pasti punya kehidupan sendiri, masa lalu yang belum selesai, dan dunia yang jauh berbeda darinya. Tapi, untuk sementara, ia memilih menikmati kebersamaan itu. Dua orang asing yang saling menyembuhkan. Dalam sunyi, salju masih turun setiap malam. Udara tetap dingin, tapi hati Arif mulai hangat. Ia tak menyadari bahwa pertemuan sederhana di jalan bersalju itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dalam 7 hari ke depan, takdir akan membawanya pada kejutan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Hadiah dari kebaikan yang ia berikan tanpa harapan apapun di balik langit kelabu Denmark. Kisah baru mulai tumbuh perlahan. Bukan kisah tentang kekayaan,
tapi tentang makna hidup dan cinta yang muncul dari ketulusan. Arif tak tahu bahwa di hadapannya kini bukan sekadar wanita asing yang ia tolong, melainkan seseorang yang akan membuka pintu menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Malam kembali turun. Salju menutupi seluruh jalan kota. Arif menatap lampu jalan yang redup di luar jendela. Ia tersenyum kecil, lalu menarik selimut ke tubuhnya. Di ranjang sebelah, wanita itu tertidur tenang. Ia belum tahu nama lengkapnya. Tapi entah mengapa, ada rasa damai setiap kali menatap wajahnya. Dalam keheningan itu, hanya suara angin yang berbisik pelan di luar jendela. Tapi di hati Arif, sebuah harapan kecil mulai tumbuh. Harapan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah malam bersalju itu berjalan lambat, seolah waktu menyesuaikan langkahnya dengan kehidupan di kamar kecil Arif. Salju di luar belum juga mencair, dan udara tetap dingin menusuk. Namun, di dalam ruangan sempit itu, ada kehangatan baru yang tak pernah Arif rasakan sebelumnya. Clara, wanita yang ia temukan di pinggir jalan, kini mulai pulih. Wajahnya tak lagi pucat, dan napasnya sudah teratur. Setiap pagi, ia duduk di kursi dekat jendela sambil menatap salju yang turun, seakan mencari sesuatu dari dunia luar. Arif hanya memerhatikannya dari jauh, sambil menyiapkan sarapan sederhana seperti roti, bubur instan, atau teh hangat. Clara tampak masih bingung dan hati-hati dengan lingkungan barunya. Ia tidak banyak bicara, tapi dari caranya melihat sekeliling, Arif tahu bahwa wanita itu mencoba memahami di mana ia berada. Kadang-kadang ia menatap Arif dengan mata yang lembut, seolah berterima kasih karena sudah diselamatkan, meski tidak ada satu kata pun yang terucap. Bagi Arif, hari-hari itu terasa berbeda. Ia terbiasa hidup sendirian, tanpa teman, tanpa suara manusia lain di kamarnya. Kini, ada seseorang yang duduk di kursi, seseorang yang membuatnya ingat bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja dan mengirim uang ke kampung halaman. Ada kehadiran yang membuat ruang kecil itu terasa hidup. Namun, di balik ketenangan itu, Arif masih menyimpan banyak pertanyaan. Ia tidak tahu siapa Clara sebenarnya. Dari penampilannya, jelas ia bukan orang miskin. Gerak-geriknya halus, caranya memegang sendok atau menatap piring menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga berada. Tapi mengapa seseorang seperti itu bisa tergeletak sendirian di pinggir jalan? Setiap kali Arif pulang dari kerja, ia selalu menemukan Clara sedang duduk di tempat yang sama. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan langit kelabu dan orang-orang yang berlalu lalang di bawah. Ada kesedihan dalam tatapannya, seolah ia kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Arif tidak bertanya, karena ia tahu kadang luka seseorang lebih mudah sembuh jika tidak disentuh. Suatu sore, saat Arif kembali dari kerja, ia menemukan apartemennya lebih rapi dari biasanya. Semua piring sudah dicuci, lantai disapu, dan pakaian kerjanya dilipat rapi di kursi. Di atas meja, ada sepiring makanan sederhana, roti, telur, dan sedikit sayur. Arif berdiri lama di depan meja itu. Ia tahu siapa yang melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Arif bekerja dari pagi sampai sore, dan saat pulang, ia selalu mendapati kamar yang bersih dan makanan hangat di atas meja. Clara perlahan belajar melakukan hal-hal sederhana. Ia tampak menikmati rutinitas itu, seolah menemukan kedamaian di balik kesederhanaan hidup Arif. Sementara itu, Arif mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia lebih bersemangat bekerja, tidak lagi merasa sepi, dan mulai tertawa kecil pada hal-hal yang dulu terasa biasa. Ia menyadari bahwa kehadiran Clara membuat segalanya terasa lebih ringan. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang tumbuh diam-diam di hatinya.
Ia takut semuanya akan berakhir tiba-tiba, seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Malam-malam di Denmark semakin dingin. Angin berhembus kencang, membuat jendela bergetar setiap kali badai salju datang. Arif sering duduk di kursinya, memandangi api kecil di pemanas ruangan. Clara biasanya duduk di ranjang, membungkus dirinya dengan selimut. Keduanya tidak banyak bicara. Tapi keheningan itu tidak canggung, justru terasa nyaman. Seolah keduanya menemukan bahasa sendiri tanpa perlu kata. Pada suatu malam, Arif pulang lebih larut dari biasanya. Pekerjaannya menumpuk karena salju tebal yang menutupi jalan kota. Saat tiba di apartemen, lampu masih menyala. Clara sedang duduk di meja, menulis sesuatu di buku kecil. Di sekelilingnya ada beberapa kertas yang berisi tulisan tangan rapi dalam bahasa Denmark. Arif memperhatikan dari jauh. Ia tidak tahu apa yang sedang ditulis, tapi dari ekspresi wajah Clara, sepertinya itu penting. Malam itu, saat Arif berbaring, pikirannya tak bisa tenang. Ia mencoba memahami siapa sebenarnya wanita itu. Tidak mungkin orang biasa, karena dari pakaian dan cara bicaranya, Clara tampak seperti seseorang yang terpelajar dan berasal dari keluarga terpandang. Mungkin ia kabur dari rumah, mungkin ia punya masalah pribadi yang berat. Tapi Arif tidak berani menebak lebih jauh. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin memastikan wanita itu aman. Hari demi hari, hubungan mereka semakin hangat. Arif mulai mempercayai Clara, dan Clara tampak lebih tenang di dekat Arif. Kadang mereka makan bersama, tanpa bicara banyak, tapi tatapan mereka cukup untuk saling mengerti. Dalam hati, Arif mulai merasakan sesuatu yang tak ia rencanakan, perasaan yang tumbuh perlahan, sederhana, tapi dalam. Ia tahu, itu bukan sekadar rasa iba. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada tanda-tanda kecil yang membuat Arif gelisah. Kadang Clara terlihat murung, sering memandangi ponselnya yang rusak, atau menatap jauh keluar jendela, seolah menunggu seseorang. Kadang, ia menulis surat, lalu merobeknya lagi. Setiap kali Arif melihat itu, ia merasa bahwa Clara menyimpan sesuatu yang berat. Suatu pagi, Clara berdiri lama di depan cermin. Arif yang sedang menyiapkan sarapan, memperhatikan dari jauh. Clara tampak termenung, memandangi bayangannya sendiri, seolah bertanya siapa dirinya sebenarnya. Ia mengenakan pakaian sederhana milik Arif, yang kebesaran di tubuhnya. Dan di saat itu, Arif menyadari sesuatu. Wanita itu tidak lagi terlihat seperti orang asing dari dunia kaya. Ia terlihat seperti manusia biasa, rapuh dan nyata. Waktu terus berjalan. Seminggu hampir berlalu sejak malam mereka pertama kali bertemu. Clara mulai bisa berjalan keluar sebentar, menjemur diri di bawah matahari musim dingin yang singkat. Arif kadang menemaninya berjalan di sekitar blok apartemen. Warga sekitar memandang mereka dengan heran. Seorang pria Asia berpakaian kerja sederhana berjalan bersama wanita Denmark berwajah cantik yang tampak pendiam. Namun Arif tidak peduli dengan pandangan orang. Ia hanya ingin melihat Clara tersenyum. Sore itu, mereka duduk di bangku taman yang tertutup salju. Langit berwarna oranye pucat, menandakan malam akan segera datang. Arif memperhatikan Clara yang menatap ke arah danau beku. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga kesedihan yang sulit dijelaskan. Arif tahu, cepat atau lambat, Clara akan pergi. Ia pasti punya kehidupan yang lebih besar di luar sana. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin menikmati momen itu. Karena mungkin itulah satu-satunya waktu di mana dunia mereka bertemu. Malamnya, setelah mereka kembali ke apartemen, Arif merasa ada sesuatu yang berbeda. Clara tampak lebih diam dari biasanya. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya, lalu menyimpannya di bawah bantal. Arif tidak menanyakan apapun. Ia hanya berharap besok semuanya akan tetap sama seperti hari ini. Tapi jauh di dalam hatinya, ada firasat aneh yang sulit diabaikan. Ketika Arif tertidur,
Salju kembali turun deras. Angin menghempas jendela dengan suara gemuruh. Di luar sana, kota Copenhagen terlihat sunyi, seperti dunia yang membeku. Di dalam kamar kecil itu, dua jiwa yang berbeda latar belakang tidur dalam keheningan yang dalam. Satu dari timur yang jauh, satu dari utara yang dingin. Mereka dipertemukan oleh kebetulan. Tapi entah mengapa, keduanya seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidup masing-masing. Pagi berikutnya datang dengan cahaya matahari yang samar. Arif membuka matanya dan merasakan hawa dingin yang aneh. Ia menoleh ke sisi ranjang. Dan untuk pertama kalinya, sejak seminggu terakhir, tempat itu kosong. Selimut terlipat rapi, dan di atas bantal ada sebuah amplop putih. Di meja kecil dekat jendela, buku kecil yang biasa digunakan Clara sudah tidak ada. Arif berdiri terpaku cukup lama. Hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa hari itu akan datang, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secarik surat dan selembar dokumen berbahasa Denmark. Tulisan di surat itu rapi dan singkat. Arif tidak sepenuhnya mengerti artinya, tapi ia mengenali beberapa kata dalam bahasa Inggris. Thank you, kindness, forever grateful. Tangannya gemetar saat melihat lembaran dokumen di balik surat itu. Selembar bukti transfer bank dengan angka yang membuatnya terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jumlah yang tertulis di sana sangat besar, bahkan tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Arif duduk perlahan di kursi. Pandangannya kosong menatap salju di luar jendela. Dalam hatinya, ada rasa haru bercampur kehilangan. Wanita yang ia tolong seminggu lalu kini pergi, meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari uang. Ia meninggalkan makna tentang kebaikan yang tulus dan kenangan singkat yang akan melekat selamanya di hati Arif. Di luar, salju terus turun pelan. Dunia terlihat tenang. Tapi di dalam diri Arif, badai kecil baru saja lahir. Badai perasaan yang tak mudah ia mengerti, antara syukur, kehilangan, dan harapan bahwa suatu hari nanti mungkin mereka akan bertemu lagi. Pagi itu, udara di luar apartemen Arif terasa lebih dingin dari biasanya. Salju masih turun pelan, menutupi seluruh atap bangunan dan jalanan kota kecil di pinggiran Copenhagen. Di dalam kamar sempitnya, Arif duduk diam di kursi dekat jendela, menatap amplop putih yang masih ia genggam sejak fajar. Semalam, ia tidak bisa tidur. Matanya terus menatap lembaran kertas yang berisi angka besar dan nama bank yang asing baginya. Ada surat singkat yang tertulis dalam bahasa Inggris dan Denmark. Isinya sederhana, tapi maknanya membuat hati Arif bergetar. Dari setiap kalimat, ia tahu bahwa Clara menulis surat itu untuk berpamitan. Arif merasa kehilangan yang aneh. Selama seminggu, Clara mengisi kekosongan hidupnya tanpa ia sadari. Kehadirannya membawa warna di tengah hidup yang monoton dan sunyi. Sekarang, semua kembali seperti semula, sepi dan dingin. Tapi kali ini, kesepian itu terasa lebih dalam karena ada kenangan yang tertinggal. Hari itu, Arif tetap berangkat kerja seperti biasa. Di jalan, pikirannya terus melayang ke arah Clara. Ia teringat saat pertama kali menemukannya di pinggir jalan bersalju. Ia teringat bagaimana wanita itu mulai belajar tersenyum, menata meja, dan mencoba hidup sederhana di kamar kecilnya. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu singkat. Sore hari, setelah pekerjaannya selesai, Arif mampir ke kantor pos kecil di pusat kota. Ia membawa surat Clara, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya menerjemahkan tulisan itu. Petugas pos, seorang pria tua yang ramah, membantu membaca isi surat tersebut. Ketika Arif mendengar arti kalimatnya, dadanya terasa sesak. Dalam surat itu, Clara menulis ucapan terima kasih karena telah diselamatkan dari malam paling gelap dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa Arif telah mengajarinya arti
ketulusan yang tidak pernah ia temukan dalam dunia yang selama ini ia tinggali. Ia juga menulis bahwa dirinya harus pergi karena keluarganya telah mencarinya. Di bagian akhir surat, ada kalimat yang membuat Arif terdiam lama. Kalimat yang sederhana tapi menyentuh. Suatu hari, jika kamu mendengar namaku, semoga yang kamu ingat bukan siapa aku, tapi bagaimana aku tersenyum di kamar kecilmu. Arif berjalan pulang dengan langkah pelan. Surat itu ia simpan di saku jaketnya, dan angka besar di lembaran bank masih terasa tidak nyata. Ia tidak tahu harus apa dengan uang itu. Dalam pikirannya, uang sebesar itu bukan miliknya. Ia hanya seorang pekerja sederhana yang kebetulan menolong seseorang. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa mungkin ini memang bentuk terima kasih tulus dari Clara. Malam itu, Arif duduk lama di tepi ranjang. Ia menatap sekeliling kamar yang kini terasa terlalu sepi. Meja tempat Clara biasa duduk kini kosong. Kursi dekat jendela hanya menyisakan lipatan selimut yang dulu sering ia pakai. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan, dan setiap kenangan membawa rasa rindu yang berat. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di televisi Denmark. Di layar, muncul wajah seorang wanita muda berambut pirang dengan senyum yang familiar. Arif terpaku. Ia mengenali wajah itu seketika. Itu Clara. Dalam berita disebutkan bahwa Clara adalah Clara Jensen, putri tunggal dari Erik Jensen, pemilik jaringan perusahaan transportasi dan logistik terbesar di Denmark. Clara dikabarkan sempat menghilang selama seminggu karena tekanan keluarga dan masalah pribadi. Kini, ia telah kembali ke rumah keluarganya dengan selamat. Arif tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia hanya duduk menatap layar televisi kecil di ruang tengah apartemen. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Wanita yang seminggu lalu ia tolong ternyata bukan orang biasa, melainkan anak orang terkaya di negara itu. Ia teringat caranya berjalan pelan di kamar kecil itu, caranya menulis di buku lusuh, dan caranya tersenyum dengan ketenangan yang sederhana. Semua terasa tidak masuk akal. Hari-hari berikutnya, nama Clara Jensen sering muncul di berita. Media meliputnya sebagai kisah mengharukan tentang pewaris kaya yang hilang sementara waktu. Banyak spekulasi bermunculan, mulai dari kabar kaburnya karena tekanan keluarga, hingga ingin mencari arti hidup. Tapi tak satupun media yang tahu di mana Clara tinggal selama ia menghilang. Hanya Arif yang tahu jawabannya. Arif tetap menjalani hidupnya seperti biasa, meski ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar bekerja untuk bertahan hidup. Ia mulai menabung sebagian dari uang yang Clara berikan, dan sebagian besar ia kirim ke kampung untuk keluarganya. Namun, ia masih belum menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Baginya, uang itu punya makna lebih dari sekadar harta. Itu simbol keajaiban dari kebaikan. Setiap malam, Arif duduk di dekat jendela dan memandangi langit musim dingin yang kelabu. Ia sering teringat pada Clara, pada cara ia memandang dunia dengan mata sedih tapi lembut. Ia tahu bahwa hidup Clara pasti berbeda sekarang. Ia kembali ke dunia mewah yang dulu ia tinggalkan. Tapi dalam hati kecilnya, Arif percaya bahwa meski mereka berasal dari dua dunia yang jauh, ada satu hal yang sama. Hati yang pernah saling mengerti tanpa perlu kata. Beberapa minggu kemudian, Arif menerima surat yang datang dari luar negeri. Amplopnya bersegel, dan di bagian pojok tertulis nama perusahaan besar di Denmark. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar surat resmi dan sebuah kartu kecil dengan lambang perusahaan Jensen Group. Surat itu berisi undangan sederhana, permintaan agar Arif datang ke sebuah hotel di pusat kota untuk menerima penghargaan dari yayasan sosial milik keluarga Jensen. Hari itu, Arif berangkat dengan rasa gugup. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih dan jaket coklat yang sudah agak pudar warnanya. Saat tiba di hotel besar itu,
Ia merasa kecil di antara orang-orang, berpakaian rapi, dengan bahasa yang sulit ia pahami. Namun ketika namanya dipanggil, semua mata tertuju padanya. Seorang pria berambut putih berdiri di atas panggung. Ia memperkenalkan Arif sebagai pekerja asal Indonesia yang telah menunjukkan kebaikan luar biasa kepada putrinya. Arif berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Saat itu, dari balik tirai, muncul sosok wanita bergaun putih yang berjalan anggun ke arah panggung. Arif mengenalinya seketika. Clara, ia tampak berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa, tapi senyumnya tetap sama. Senyum yang dulu ia lihat di kamar kecil yang sempit, di tengah dinginnya malam Denmark. Mereka saling menatap tanpa bicara, tapi pandangan itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Dunia mereka berbeda, tapi rasa yang tumbuh dari kebaikan tidak mengenal batas. Setelah acara itu, Arif kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak menyimpan foto, tidak meminta nomor, dan tidak berharap apapun. Ia tahu batas dunianya dan memilih menjaga kenangan itu seperti rahasia kecil yang hanya milik mereka. Berdua, beberapa bulan kemudian, Arif memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia menabung cukup untuk memulai usaha kecil di kampung. Sebelum berangkat, ia menulis surat singkat dalam bahasa sederhana, lalu mengirimkannya ke alamat perusahaan Jensen. Surat itu berisi ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan harapan agar Clara selalu bahagia di hari keberangkatannya. Saat bus yang ia tumpangi melewati jalan bersalju menuju bandara, Arif menatap keluar jendela. Di kejauhan, kota Copenhagen terlihat sunyi di bawah langit kelabu. Ia tersenyum kecil, mengingat semua hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia pernah menjadi saksi bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah takdir seseorang. Ia pernah menolong seorang wanita tanpa tahu siapa dia. Ia hanya mengikuti hatinya. Dan dari situ, hidupnya berubah. Ia belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang dengan kilau besar, tapi sering muncul diam-diam di balik kesederhanaan dan niat baik. Ketika pesawat lepas landas meninggalkan Denmark, Arif menatap langit biru yang luas. Di pikirannya, nama Clara terngiang sekali lagi, bersama senyum yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tahu bahwa di belahan dunia lain, mungkin Clara juga mengingatnya, bukan sebagai pekerja kebersihan, tapi sebagai seseorang yang pernah menolongnya di saat ia paling membutuhkan. Bagi Arif, itu sudah lebih dari cukup. Musim semi mulai datang perlahan di Denmark. Salju yang menutupi jalan-jalan kota mulai mencair, menampakkan rerumputan hijau yang lama tersembunyi. Arif kini tinggal sendirian di apartemen yang sama. Tempat kenangan bersama Clara masih tersisa di setiap sudutnya. Ia bekerja seperti biasa, membersihkan gudang-gedang perkantoran di pagi hari dan memperbaiki mesin di bengkel kecil milik temannya di sore hari. Hidupnya sederhana, tapi kali ini lebih tenang dari sebelumnya. Meski beberapa bulan telah berlalu sejak acara penghargaan itu, bayangan Clara masih sering hadir di pikirannya. Kadang muncul tanpa alasan, sekadar ingatan saat ia tertawa pelan di dapur sempit, atau saat ia memandangi salju dari jendela kecil. Bagi Arif, semua itu adalah bagian dari hidup yang tak bisa ia hapus. Suatu sore, saat ia baru pulang dari bekerja, ia menemukan sebuah amplop besar di depan pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, hanya cap pos dari Copenhagen dan logo kecil di pojok kanan atas bertuliskan CJ Foundation. Arif mengenali logo itu. Itu adalah yayasan sosial yang didirikan oleh keluarga Jensen. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat dan sebuah foto. Foto itu menampilkan pemandangan rumah besar di tepi danau, dengan taman luas di sekelilingnya. Di belakang foto tertulis alamat lengkap rumah tersebut, serta kalimat singkat dalam tulisan tangan yang sangat familiar baginya. "Datanglah ke tempat ini.
Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum aku pergi untuk selamanya. Arif duduk lama di kursi kayu dekat meja makan. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa maksud dari surat itu. Tapi perasaan di dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus datang. Ia tidak tahu apakah Clara yang menulis surat itu atau seseorang yang menggunakan namanya. Namun, rasa penasaran dan harapan yang bercampur membuatnya tidak bisa diam. Keesokan paginya, Arif mengambil cuti dan berangkat ke alamat yang tertulis di foto. Perjalanan ditempuh hampir 2 jam dengan bus dan berjalan kaki melewati jalanan berbatu yang tenang. Rumah besar itu berdiri megah di tepi danau, dikelilingi pagar besi tinggi dan taman bunga yang tertata rapi. Seorang penjaga menerima Arif di gerbang dan memintanya menunggu di teras. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya berpakaian rapi datang menghampirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai pengurus rumah keluarga Jensen. Dengan sopan, wanita itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil kepada Arif dan mengatakan bahwa Clara menitipkannya sebelum pergi ke luar negeri. Arif menerima kotak itu dengan hati-hati. Kotak itu sederhana, terbuat dari kayu tua dengan ukiran halus di bagian tutupnya. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada tumpukan surat yang terikat dengan pita biru, serta sebuah kalung kecil berbentuk hati. Di dalam kalung terdapat foto kecil dirinya bersama Clara, foto yang ia tidak tahu kapan diambil. Arif menatap benda itu lama sekali. Di dalam kotak, surat pertama bertuliskan tanggal beberapa hari sebelum acara penghargaan mereka. Ia membuka surat itu dan mulai membaca dengan hati-hati. Dalam surat tersebut, Clara menulis tentang kehidupannya setelah kembali ke rumah keluarganya. Ia menceritakan bagaimana keluarganya memaksanya kembali menjalani kehidupan sosial dan bisnis yang tidak ia inginkan. Ia menulis bahwa dunia tempat ia tumbuh terasa kosong, penuh aturan dan kepura-puraan. Ia merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Lalu, Clara menulis bahwa seminggu bersama Arif telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia menemukan kebahagiaan sederhana dalam hal-hal kecil, aroma teh hangat di pagi hari, tawa kecil di tengah dingin, dan keheningan yang damai tanpa tuntutan. Ia menyebut bahwa saat bersamanya, ia untuk pertama kali merasa hidup dengan jujur. Surat berikutnya ditulis beberapa hari kemudian. Isinya semakin emosional. Clara mengatakan bahwa kesehatannya memburuk karena stres dan tekanan batin. Dokter memintanya istirahat panjang di luar negeri. Ia memutuskan pergi diam-diam agar tidak ada yang tahu. Tapi sebelum itu, ia ingin memastikan Arif mendapat kehidupan yang layak. Ia menulis bahwa uang yang ia kirim bukan sekadar hadiah, tapi harapan agar Arif bisa memulai hidup baru, menjalani mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Dalam surat terakhir, Clara menulis bahwa mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Ia berterima kasih karena Arif telah menyelamatkan hidupnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga dari kehampaan. Ia menulis bahwa dunia mereka memang berbeda, tapi hati manusia selalu punya cara untuk saling mengenali tanpa batas. Arif menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu apakah Clara masih hidup atau benar-benar pergi selamanya seperti yang ditulis. Tapi rasa kehilangan itu terasa nyata. Ia duduk di teras rumah besar itu hingga sore, menatap danau yang tenang. Airnya berkilau diterpa sinar matahari senja, dan angin berhembus lembut membawa aroma bunga dari taman. Ia menyadari satu hal, meski hanya sebentar, pertemuannya dengan Clara telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia bukan lagi lelaki yang hanya bekerja tanpa arah. Ia kini mengerti bahwa hidup bukan soal berapa lama kita memiliki sesuatu, tapi seberapa dalam kita menjalaninya. Malam itu, Arif kembali ke apartemen dengan langkah perlahan. Kotak kayu itu ia letakkan di meja dan kalung kecil ia gantung di dekat jendela.
Ia menatapnya lama, merasa seolah Clara masih ada di sana, tersenyum lembut seperti dulu. Beberapa hari kemudian, ia membaca berita di internet tentang yayasan sosial baru di bawah nama Clara Jensen, Foundation for Humanity. Yayasan itu fokus membantu pekerja migran dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di bagian akhir artikel tertulis bahwa yayasan itu didirikan untuk menghormati seorang pria yang pernah menolong Clara saat hidupnya berada di titik terendah. Nama pria itu tidak disebutkan, tapi Arif tahu siapa yang dimaksud. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia merasa campuran antara bahagia dan kehilangan. Ia tidak tahu di mana Clara berada sekarang. Apakah ia masih hidup atau tidak? Tapi ia tahu satu hal, cintanya dan kebaikannya akan selalu hidup dalam setiap bantuan yang diberikan yayasan itu. Sejak hari itu, Arif mulai mengubah arah hidupnya. Ia berhenti bekerja di bengkel dan mulai menggunakan sebagian uang pemberian Clara untuk membuka usaha kecil di bidang sosial. Ia membantu sesama TKI yang kesulitan mencari pekerjaan, menampung mereka sementara, dan memberikan pelatihan sederhana. Ia tidak pernah menceritakan kisah tentang Clara kepada siapapun, hanya menyimpan semua suratnya dalam kotak kayu itu. Waktu berlalu, musim demi musim berganti. Arif menua perlahan, tapi setiap kali melihat kalung kecil yang tergantung di jendela, hatinya terasa hangat. Ia tahu bahwa di suatu tempat, entah jauh atau dekat, Clara mungkin masih mengingatnya seperti ia mengingatnya sekarang. Baginya, cinta tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta adalah tentang memberi tanpa berharap kembali, tentang menolong seseorang tanpa tahu siapa dia, dan tentang mengingat seseorang bukan karena statusnya, tapi karena kebaikan yang pernah dibagikan bersama. Malam itu, sebelum tidur, Arif menatap salju yang kembali turun perlahan. Ia tersenyum kecil dan menutup matanya. Dalam mimpinya, ia melihat Clara berjalan di tepi danau, tersenyum seperti dulu, mengenakan gaun putih yang tertiup angin lembut. Ia tahu bahwa meski dunia mereka berbeda, mereka telah terhubung oleh sesuatu yang lebih kuat dari jarak. Kebaikan yang tulus dan cinta yang tak terucap, dan di bawah langit Denmark yang sunyi. Dua jiwa yang pernah saling menyelamatkan, tetap hidup dalam kenangan yang tidak pernah pudar. Beberapa tahun telah berlalu, sejak Arif menerima kotak kayu kecil dari rumah keluarga Jensen. Musim di Denmark berganti tanpa terasa. Salju datang dan pergi. Bunga mekar dan layu. Namun kehidupan Arif berjalan dengan tenang di kota kecil, tempat ia pertama kali menapakkan kaki sebagai pekerja. Kini, rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Tubuhnya tidak sekuat dulu, tapi semangatnya justru semakin besar. Ia mengelola sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat beberapa pekerja migran tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Di sana ia memberi mereka makanan, tempat tidur, dan sedikit pelatihan. Semua ia lakukan tanpa meminta bayaran. Baginya, menolong orang lain seperti menolong dirinya di masa lalu. Setiap malam, Arif selalu menulis sesuatu di buku kecil. Kadang tentang orang-orang yang ia bantu, kadang tentang hidupnya sendiri. Di meja yang sama, kotak kayu peninggalan Clara masih tersimpan rapi. Meski kayunya mulai kusam, setiap kali Arif membuka kotak itu, aroma kenangan terasa seolah masih baru. Surat-surat di dalamnya sudah menguning, tapi tulisan tangan Clara tetap terbaca jelas. Suatu pagi, saat ia sedang menyapu halaman, tukang pos datang membawa sebuah amplop besar. Tulisan di bagian depan menggunakan bahasa Denmark, tapi di pojok bawah ada tulisan kecil dalam bahasa Inggris. From CJ Foundation. Arif terdiam. Sudah bertahan-tahan, ia tidak menerima surat dari sana. Tangannya gemetar ketika membuka amplop itu.
Di dalamnya ada surat resmi dan satu lembar dokumen dari Bank Internasional. Surat itu menjelaskan bahwa Clara Janssen Foundation telah menyiapkan hibah pribadi senilai 7 miliar rupiah untuk Arif Rahman, seorang warga negara Indonesia yang diakui sebagai inspirasi utama berdirinya yayasan tersebut. Dana itu ditransfer langsung ke rekening atas, namanya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir. Arif menatap angka di kertas itu lama sekali. Jumlahnya luar biasa besar, lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bersamaan dengan surat itu, ada amplop kecil berwarna krem tanpa logo. Di bagian belakangnya hanya tertulis tulisan tangan halus untuk Arif dari Clara. Arif menelan ludah. Napasnya berat. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu lembar surat yang tampak sudah lama ditulis dan sebuah foto kecil. Dalam foto itu, Clara berdiri di tepi danau yang sama seperti yang ada di foto sebelumnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Isi surat itu pendek, tapi setiap kalimat terasa menembus hati. Clara menulis bahwa saat ia menulis surat itu, kesehatannya sedang menurun karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Ia memilih menjalani pengobatan di luar negeri tanpa memberitahu siapapun selain keluarganya. Ia tahu mungkin tak akan sempat kembali. Namun, sebelum pergi, ia ingin memastikan bahwa orang yang pernah menyelamatkannya memiliki hidup yang baik. Ia menulis bahwa 7 miliar itu bukan sekadar uang, melainkan simbol dari harapan dan terima kasih. Ia ingin Arif menggunakan uang itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebaikan yang akan terus hidup walaupun dirinya tidak ada. Ia percaya bahwa Arif akan tahu cara terbaik untuk memaknai pemberian itu. Di akhir suratnya, Clara menulis satu kalimat sederhana. Kalau suatu hari kamu memandang danau yang tenang, bayangkan aku berdiri di seberang sana, tersenyum dan berterima kasih untuk kebaikanmu yang tak pernah aku lupakan. Arif menutup surat itu perlahan. Matanya mulai basah, tapi ia tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus sedih atau bahagia. Di satu sisi, ia merasa kehilangan seseorang yang pernah membuat hidupnya berarti. Di sisi lain, ia tahu Clara telah menemukan kedamaian yang ia cari selama beberapa hari berikutnya. Arif tidak bisa berhenti memikirkan surat itu. Ia menatap keluar jendela setiap malam, melihat pantulan cahaya lampu kota di atas salju, membayangkan wajah Clara di antara cahaya itu. Ia tahu kini waktunya memutuskan sesuatu. Beberapa minggu kemudian, Arif mengunjungi kedutaan Indonesia di Copenhagen untuk mengurus kepulangannya. Ia memutuskan untuk pulang ke tanah air, tapi kali ini bukan untuk kembali bekerja, melainkan untuk membangun sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Ia membawa surat-surat Clara, kalung kecil berbentuk hati, dan sebagian dari dana yang ia terima. Sisanya ia sumbangkan ke yayasan sosial di Denmark sebagai bentuk penghormatan bagi Clara. Sebelum berangkat, ia pergi ke danau yang pernah ia datangi dulu, tempat ia menerima kotak kayu itu. Danau itu tampak sama seperti dulu, tenang, jernih, dan memantulkan langit biru. Arif berdiri lama di tepi air, memandangi permukaannya yang berkilau diterpa matahari. Ia melemparkan segenggam bunga putih ke air, bunga yang ia beli di toko kecil di dekat stasiun. Bunga-bunga itu perlahan mengapung, bergerak ke tengah danau, seolah dibawa oleh angin menuju arah yang tidak diketahui. Arif menatapnya hingga hilang dari pandangan. Dalam diam, ia merasa Clara hadir di sekitarnya. Ia tidak mendengar suara, tapi perasaan damai mengalir begitu kuat di dadanya. Beberapa bulan kemudian, Arif tiba di Indonesia. Ia pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tempat keluarganya tinggal. Ia disambut dengan hangat oleh orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai TKI biasa. Namun kali ini, ia kembali dengan misi yang berbeda. Ia membangun sebuah rumah pelatihan
bagi para calon pekerja migran, memberi mereka bekal keterampilan dan pengetahuan sebelum berangkat ke luar negeri. Ia menamai tempat itu Rumah Clara, bukan karena ingin mengenang cinta, tapi untuk menghormati seseorang yang telah mengajarinya arti kemanusiaan. Di pintu masuk rumah pelatihan itu, ia menggantung tulisan sederhana, "Kebaikan kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mulailah dari sekarang." Rumah pelatihan itu berkembang pesat. Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk belajar. Beberapa media lokal menulis tentang Arif, menyebutnya mantan TKI yang sukses membangun pusat pelatihan tanpa bantuan pemerintah. Tapi Arif tidak pernah membanggakan dirinya. Ia selalu berkata bahwa semua yang ia lakukan hanyalah meneruskan kebaikan seseorang yang dulu ia tolong tanpa sengaja di jalan bersalju Denmark. Tahun demi tahun berlalu, Arif semakin tua, tapi semangatnya tidak pernah padam. Setiap pagi ia berjalan keliling halaman rumah pelatihan, menyapa para peserta dan memberi mereka semangat. Di ruang kerjanya yang kecil, foto Clara di tepi danau tergantung di dinding. Setiap kali ia menatapnya, hatinya selalu terasa hangat. Suatu malam, saat hujan turun pelan di luar, Arif duduk di depan meja dan membuka buku catatannya. Ia menulis kalimat terakhir di halaman terakhir buku itu. "Aku tidak pernah tahu kenapa aku menolongnya hari itu, tapi aku tahu hidupku berubah sejak saat itu. Jika aku diberi kesempatan memilih, aku akan tetap berhenti di jalan bersalju itu dan menolongnya lagi." Setelah menulis itu, ia menutup buku perlahan dan menatap langit di luar jendela. Di balik hujan, ada bulan yang samar-samar muncul. Ia tersenyum kecil, merasa tenang. Di dalam dirinya, tidak ada lagi rasa kehilangan, hanya rasa syukur yang mendalam karena pernah mengenal seseorang yang mengajarkan arti sejati dari kebaikan. Ketika pagi datang, matahari muncul di balik awan. Di halaman depan rumah Clara, para peserta pelatihan mulai berbaris. Mereka mengenang pendiri tempat itu sebagai sosok sederhana yang selalu berkata bahwa setiap manusia bisa membawa perubahan, sekecil apapun tindakannya. Dan di antara angin yang berhembus lembut, seolah terdengar suara yang tidak asing, suara tawa lembut seorang wanita yang dulu pernah ia tolong di jalan bersalju Denmark. Sebuah kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah menjadi cahaya kecil yang selalu menerangi jalan hidupnya. Bagi Arif, 7 miliar itu bukanlah harta, melainkan amanah. Amanah untuk menyebarkan kebaikan yang dimulai dari satu pertemuan sederhana di negeri jauh. Kini, kisah itu menjadi legenda kecil di kampungnya. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai kisah inspiratif tentang seorang TKI Indonesia yang menolong wanita Denmark dan mendapat balasan yang lebih berharga dari apapun, bukan hanya uang, tapi makna hidup. Dan di ujung perjalanan panjangnya, Arif tahu satu hal dengan pasti. Keajaiban tidak datang karena kekayaan atau keberuntungan, tapi karena ketulusan hati manusia yang mau menolong tanpa pamrih.